Perkenalkan, kami dari kelompok penyelenggaraan makanan untuk orang banyak saat bencana. Di sini ada perencanaan penyelenggaraan makanan saat bencana. Yang pertama yaitu menganalisis situasi dan kebutuhan, mengidentifikasi lokasi bencana, jumlah pengungsi, serta kondisi fasilitas dapur umum, menilai kondisi gizi masyarakat terdampak, terutama yaitu anak-anak, ibu-ibu hamil atau menyusui, lansia, dan penderita penyakit, memperhitungkan lama waktu penyelenggaraan dan ketersediaan sumber daya. Yang kedua, ada perencanaan menu dan gizi, menentukan menu berdasarkan prinsip gizi seimbang dengan memperhatikan keterbatasan bahan pangan di lapangan, mengutamakan makanan yang mudah diperoleh, tahan lama, dan mudah diolah, menyusun variasi menu untuk mencegah kebosanan dan menjaga asupan gizi. Keempat, ada pembentukan tim penyelenggara, menentukan struktur organisasi dapur umum, termasuk penanggung jawab, juru masak, bagian logistik, dan distribusi, menyusun jadwal kerja dan pembagian tugas yang jelas. Yang terakhir, yang kelima, ada koordinasi dan komunikasi, melibatkan berbagai pihak seperti BPBD, Dinas Kesehatan, PNI, TNI atau Polri, dan relawan, menyusun mekanisme pelaporan dan evaluasi kegiatan. Selanjutnya ada pembahasan sistem pengadaan bahan makanan, yaitu sistem pengadaan bahan makanan dilakukan dengan cara yang terencana, terkoordinasi, dan sesuai dengan situasi darurat yang terjadi di lokasi bencana. Dalam kondisi darurat, proses pengadaan harus dilaksanakan dengan cepat, namun tetap memperhatikan prinsip ketetapan jenis, jumlah, mutu, serta keamanan bahan pangan. Selanjutnya ada sistem pengadaan bahan makanan. Yang pertama, input, seperti tenaga, dana, dan fasilitas bahan makanan, dan pusutmen. Yang kedua, output, makanan yang diberikan kepada pengungsi diharapkan dapat memenuhi syarat gizi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, proses, yaitu penyusunan standar gizi. Selanjutnya, perencanaan menu dan penyusunan kebutuhan bahan makanan. Selanjutnya ada penerimaan dan penyimpanan bahan makanan. Selanjutnya ada distribusi bahan makanan. Selanjutnya ada persiapan dan pengelolaan bahan makanan. Selanjutnya ada distribusi makanan. Terus yang terakhir pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya ada proses pengolahan makanan yang aman dan bergizi. Proses pengolahan makanan yang aman dan bergizi pada situasi bencana harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip higienitas, keamanan pangan, serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat terdampak. Materi selanjutnya ada beberapa proses pengolahan makanan yang aman dan bergizi. Yang kedua, pemilihan dan penanganan bahan makanan yang tepat. Yang ketiga, proses pemasakan yang menjaga nilai gizi. Yang keempat, penyimpanan dan penanganan setelah dimasak. Yang kelima, distribusi makanan secara aman dan tepat. Yang keenam, pengawasan dan evaluasi kualitas makanan. Terus ada materi selanjutnya, cara distribusi makanan yang efisien dan higienis. Distribusi makanan yang efisien dan higienis merupakan salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan dapur umum, terutama saat situasi bencana. Proses distribusi yang baik tidak hanya memastikan makanan sampai tepat waktu dan tepat sasaran, tetapi juga menjaga kualitas, keamanan, dan pelayanan makanan agar tetap layak konsumsi ketika diterima oleh masyarakat terdampak. Selanjutnya ada beberapa cara distribusi makanan yang efisien dan higienis. Yang pertama, perencanaan dan persiapan distribusi makanan. Yang kedua, pengemasan makanan secara aman dan higienis. Yang ketiga, peraturan waktu dan jalur distribusi. Yang keempat, penerapan protokol kebersihan dan keamanan pangan. Yang kelima, proses pembagian makanan di lokasi pengungsian. Dan yang keenam, pencatatan, pelaporan, dan evaluasi distribusi. Lalu, distribusi makanan, monitoring, dan evaluasi. Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menilai kegiatan yang dilakukan dan bagaimana perkembangan dari kegiatan tersebut. Monitoring tidak hanya dilakukan pada akhir kegiatan, tetapi sudah dari saat kegiatan dilakukan. Dan evaluasi merupakan suatu proses di mana data ditunjukkan untuk menilai keefektifan dari suatu program atau kegiatan, dan seberapa jauh perubahan yang terjadi mempengaruhi program yang dilakukan.
Evaluasi biasanya dilakukan di akhir program. Namun, bila program yang dilakukan memiliki jangka waktu yang panjang, maka evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir program. Lalu, apa sih tujuan monitoring dan evaluasi? Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah sebagai kerangka dari aktivitas untuk menggambarkan akuntabilitas dan meningkatkan kualitas dari implementasi dan hasil untuk masyarakat. Lalu ada juga nih hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketetapan. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, waktu respon. Dan yang keempat, ruang lingkup. Yang kelima, kualitas. Dan yang keenam, feedback dan juga impact. Sekian dari video presentasi kami. Terima kasih.